Selamat pagi anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Tetap semangat ya dalam belajar. Meskipun kita belajar dari rumah masing-masing. Bapak harap kalian tetap bersemangat dalam apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, kira-kira apa ya yang kalian lihat pada layar kalian? Ada pohon, ada burung yang sedang terbang, manusia yang sedang berjalan, lalu ada binatang rusa sedang berlari. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Ada yang tahu? Benar sekali. Kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu lanjutan pada pembelajaran yang lalu. Nah, mari kita pelajari bersama-sama lebih dalam lagi ya. Yo, semangat! Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Bapak akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kalian dapat membuat kalimat dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua adalah bersyukur atas ciptaan Tuhan lainnya. Baik, marilah kita bahas satu persatu. Siap? Simak baik-baik ya. Marilah kita mulai pembelajaran kita. Bapak akan mengingatkan kembali pada pelajaran pertama mengenai ciri-ciri makhluk hidup pada pembahasan pembelajaran yang pertama. Makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bernafas. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Makhluk hidup dapat tumbuh. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Dan yang terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah makhluk hidup dapat bergerak. Bergerak artinya dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya, kita dapat melihat burung di udara, dapat terbang menggunakan sayap. Manusia, kijang, dan hewan darat lainnya dapat berjalan dan berlari menggunakan kakinya. Ikan dapat bergerak menggunakan siripnya. Sampai di sini paham? Mari kita lanjutkan ya. Yang kedua, makhluk hidup bernafas. Bernafas artinya menghirup udara. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru melalui hidung. Ikan bernafas dengan insang. Serangga bernafas dengan trakea. Tumbuhan juga bernafas, yaitu dengan stomata. Jadi, kesimpulannya, semua jenis makhluk hidup itu dapat bernafas. Kita lanjutkan ya. Yang berikutnya, makhluk hidup dapat berkembang biak. Pada manusia, ibu mengandung selama 9 bulan dan melahirkan bayi. Ini membuktikan bahwa manusia berkembang biak. Hewan juga berkembang biak, tetapi ada dua cara, yaitu dengan cara melahirkan dan bertelur. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Lalu, tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Sampai di sini jelas? Masih semangat ya? Semangat dong. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, makhluk hidup dapat tumbuh. Artinya, makhluk hidup mengalami pertumbuhan, yaitu proses bertambahnya ukuran tinggi dan beratnya. Contohnya, pada manusia,
dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan akhirnya tua. Pada hewan, contohnya ayam, mengalami hal yang sama, yaitu dapat tumbuh. Hanya saja berawal bukan dari bayi, tetapi dari telur, embrio, lalu telur menetas menjadi anak ayam, dan menjadi anak ayam dewasa. Tumbuhan pun demikian, dari biji, tumbuh tunas, lalu tanaman kecil, dan semakin lama semakin besar, dan menjadi tanaman atau pohon yang besar dan tinggi. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian semakin tinggi dan semakin berat badan kalian? Tentunya bertambah ya. Baik, mari kita lanjutkan. Berikutnya, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Coba Bapak bertanya, kalau kita tidak makan dan minum, apa yang akan terjadi? Ya, benar sekali. Kita akan lemas dan akhirnya akan mati. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan melalui orang tua kita. Kenapa? Karena sampai hari ini kita mendapatkan makanan dan minuman yang disediakan oleh orang tua kita. Jadi, apapun makanan dan minuman yang diberikan oleh orang tua kita, itu yang terbaik untuk tubuh dan kesehatan kita. Setuju? Setuju dong. Ya, baik. Mari kita lanjutkan lagi ya anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa. Setiap makhluk hidup, di antaranya manusia, hewan, dan tumbuhan, memerlukan makanan dan air. Karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Begitu. Ya, mari kita lanjutkan. Oke, yuk. Yang terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh kita. Misalnya, ketika melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata, dan daun putri malu akan menguncup apabila tersentuh. Contohnya seperti tersentuh jari kita. Nah, kita sudah membahas satu persatu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua ya. Mari. Apakah kalian hari ini sudah bersyukur? Ya, tentunya tanpa kita sadari, kita setiap hari harus ada rasa bersyukur. Mengapa demikian? Coba kalau kalian bangun tidur, kalian masih bisa menghirup udara segar. Kalian masih bisa melihat mama dan papa, adik dan kakak kalian. Menikmati hidangan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Nah, itu harus kita syukuri anak-anak Bapak yang hebat luar biasa. Ya, jadi artinya bersyukur itu adalah menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tabah dan sabar atas apa yang kita terima, juga sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur juga itu sesuai dengan Pancasila, sila yang ke-1, yang berbunyi apa ayo kira-kira? Betul, benar sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Wih, anak-anak Bapak ini pintar-pintar semua ya. Hebat semua. Lalu, lambangnya apa? Lambangnya adalah bintang berwarna kuning dan latar belakangnya berwarna hitam. Begitu, paham ya sekarang ya? Nah, untuk sekarang kita sekiankan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Semua makhluk hidup dapat bergerak, bernafas,
berkembang biak, dapat tumbuh, memerlukan makanan dan air, juga peka terhadap rangsangan. Lalu yang kedua, bersyukur artinya menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tabah, dan sabar atas apa yang kita terima. Juga sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas dari Bapak, yaitu kerjakan dari buku tematik. Halaman 15, mengisikan isian di dalam kotak-kotak itu ya. Lalu jawabannya ditulis pada buku latihan dengan memakai bolpen. Ya. Lalu tuliskan bunyi sila pertama dan bacakan di depan orang tuamu. Kemudian gambar dan tuliskan lambang dari sila pertama Pancasila. Boleh diberi warna, itu lebih baik ya. Keluarkan kreativitas kalian. Lalu tuliskan 5 hal rasa syukur yang dapat kamu ungkapkan. Seperti tadi Bapak sudah memberikan contoh di atas ya. Nah, kerjakan semuanya itu di buku latihan tematik. Diberi judul, hari dan tanggal, jangan lupa ya. Lalu, informasi pengumpulan akan diinfokan lewat WA Group atau di GC ya, Google Classroom itu. Selamat mengerjakan, tetap semangat dalam belajar. Patuhi nasihat orang tua di rumah, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi dengan pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.